juga sudah tahu putusannya, bahwa salah satu putusannya adalah diberlakukan untuk verifikasi seluruh partai politik, baik yang di parlemen atau non parlemen. Dan ini menurut kami ini persoalan yang sangat serius untuk bangsa ini. Serius dalam rangka melaksanakan pemilihan umum tahun 2014. KPU sudah menetapkan jadwal tanggal 7 September. Nah, saya kira ini masalah bangsa diselesaikan secara undang-undang juga, secara formil, secara konstitusional lagi. Karena hampir tidak mungkin KPU untuk melaksanakan verifikasi itu untuk seluruh yang ada itu. Nah, inilah jadi saya kira ada beberapa langkah, mungkin nanti Pak Adi Asrul juga menyampaikannya, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diselesaikan baik oleh DPR maupun oleh Presiden itu sendiri menghadapi masalah yang sangat krusial untuk pemilu 2014. Coba Pak Asrul silakan. Oke, pertama batas waktu tanggal 7 September itu hampir-hampir mustahil terpenuhi. Dan kemudian kedua, isi verifikasi apa juga masih belum jelas. Dan yang ketiga, diberlakukan pada semua partai politik. Nah, menurut saya ada berbagai macam jalan untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, Presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk mengundurkan waktu dan kemudian jadwal. Jadi Presiden tunduk pada putusan MK dan kemudian mempersilahkan katakanlah dirubah jadwal karena tanggal 7 tidak mungkin. Jadi sedangkan perubahan jadwal tanggal 7 dimundurkan itu juga merubah jadwal keseluruhan. Jadi harus ada Perpu menurut saya. Jadi Presiden harus Perpu. Pertama proses waktu dan kemudian juga isi verifikasi apa. Karena partai Golkar atau partai lain pun yang besar-besar itu, ya kan, tidak mungkin memenuhi tanggal 7. Waktunya mepet sekali dan banyak sekali persyaratan-persyaratan. Kemudian kedua, bisa juga karena misalnya katakanlah Presiden tidak mau mengeluarkan Perpu, kita akan menggugat mulai besok atau lusa mendaftarkan agar KPU memperjelas verifikasi dan kemudian mengundurkan waktu. Dan yang ketiga, bisa juga dilakukan secara konsensus nasional karena putusan MK ini juga di satu sisi menguntungkan atau memberikan warna kebenaran politik ya. Jadi semua partai itu untuk DPRD provinsi, DPRD kota itu bisa masuk tidak memenuhi syarat 3,5%. Sedangkan persoalan verifikasi ini persoalan penting. Saya ingat bahwa Presiden pun pernah mengeluarkan Perpu atau katakanlah KPU memberikan petunjuk baru terkait dengan syarat KTP dan kartu keluarga waktu Pilpres, bukan hanya surat undangan. Jadi sudah ada tradisi politik sebelumnya bisa dilalui. Kalau seandainya tidak dilakukan katakanlah dikeluarkan Perpu atau tidak dilakukan perbaikan dari pihak KPU, maka tidak akan berjalan ini pemilu. Terhambat dan kemudian batas waktunya molor dan artinya apa? Proses demokrasi jadi terhambat. Jadi saya kira tinggal bagaimana Presiden. Kalau Presiden responsif dan katakanlah ingin membesarkan proses demokrasi Indonesia, dia harus keluarkan Perpu. Tidak ada pilihan lain kecuali itu. Saya kira begitu Pak ya? Iya Pak. Kita akan gugat Presiden, gugat KPU. Ya. Dua pihak ini kita gugat untuk memperjelas persoalan syarat verifikasi, bentuk verifikasi bagaimana dan kemudian waktunya. Dan tidak mungkin MK katakanlah memperpanjang waktu ini kan tidak mungkin. Dan di dalam putusan tadi disebutkan perlu penyesuaian. Penyesuaian ini yang harus dilakukan oleh Presiden maupun oleh KPU. Kira-kira gitu. Tanggapan Bapak mau? Ya, kami ya para pimpinan partai politik non parlemen ini secara cermat mengikuti sidang hari ini. Kami boleh katakan ada yang puas, ya, tetapi menimbulkan ketidakpuasan juga. Ya. Puas karena MK kita yakini adalah lembaga yang terpercaya sebagai benteng terakhir keadilan. Kita sudah 2 kali judicial review dan kita dimenangkan. Yang pertama dulu mengenai badan hukum dan sekarang mengenai Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Gitu ya. Nah, yang kita katakan tadi tidak puas dan berat itu adalah masalah verifikasi. Di sisi lain ini kita anggap adil karena semua diverifikasi, termasuk yang ada di Senayan. Tetapi kita yang partai non parlemen ini yang sudah sekian bulan ini mencoba untuk memenuhi bunyi undang-undang pemilu ini ya sesuai juga dengan edaran KPU ternyata amat sulit dan saya meyakini partai-partai yang sudah di Senayan pun akan kesulitan untuk
mempersiapkan diri. Jadi artinya ya mungkin masih diperlukan suatu kompromi mengenai undang-undang ini. Andai kata para pembuat undang-undang itu nggak menyatakan verifikasi seperti ini, dia ikuti aja Undang-Undang Nomor 10 ya, tahun 2008, di mana parpol peserta pemilu sebelumnya akan menjadi peserta pemilu berikutnya, itu sudah tidak ada masalah, mereka pun tidak. Kalau kompetisinya di situ, nanti fraksinya yang dibatasi di sana, PT-nya oke, dinaikkan 3,5%, mungkin nggak begitu masalah bagi kita. Nah, puasnya lagi juga karena tidak diperlakukan secara nasional. Jadi sekali lagi kalau putusan ini lalu kita aplikasikan nanti, ya di mana kita menyiapkan verifikasi, waktunya tidak akan cukup bagi partai manapun, termasuk partai-partai besar itu tidak akan cukup waktunya. Gitu. Jadi harus ada satu konsensus lagi seperti yang katakan. Mungkin KPU paling tidak harus memberikan rentang waktu yang lebih cukup lagi. Selama ini memang KPU tidak memberikan waktu yang cukup lagi atau gimana, Pak? Oh ya, memang kan sudah dibatasi akan diverifikasi. Tanggal 7 sudah ditutup. Dan ini udah nggak bisa dilaksanakan. Iya. Artinya jadwal tahapan pemilu harus direvisi lagi, Bang Yos ya? Tahapan pemilunya direvisi lagi. Iya, harus. Kalau direvisi lagi, Bapak sempat katakan adanya verifikasi yang dipersulit. Bisa dijelaskan yang dipersulit itu dalam hal pendataan apa? Wah ya amat berat kan, karena kita harus mohon 100%. Sekarang ya Anda gambarkan partai yang basicnya agama, misalnya PDS. Bisakah dia membangun 100%, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan di seluruh Aceh? Bisa nggak? Kita sudah bisa bayangin itu nggak akan bisa. Partai basicnya Islam, mayoritas agama di Indonesia. Belum tentu dia bisa membangun 100% di Papua ya, di sebelumnya kabupaten kota, 50% di atau di Sulawesi Utara yang mayoritasnya non-Muslim. Dia akan kesulitan. Bisa mengatakan karena kita sudah keliling Indonesia. Kita sudah mencoba untuk menunjukkan itu sulitnya luar biasa. Dan waktu sungguh tidak akan cukup untuk menunjukkan. Apalagi selamat rumit, sangat rumit. Ya kriteria yang diajukan. Misalnya harus ada KTA 1000 tiap kabupaten kota atau per 1000 jumlah penduduk. Itu disertai KTP, nomor Indo. Sedangkan di Papua banyak orang tidak mempunyai KTP. Bagaimana itulah. Jadi ini adalah masalah kita semua, masalah nasional. Kalau kita tidak evaluasi, tidak ada konsensus yang win-win solution, ya ini akan kacau. Berarti akan kacau, menciptakan kerawanan, Bang. Ya udah pasti kan gitu. Bagaimana kita mau memenuhi kriteria atau ketentuan itu dengan waktu yang amat sempit? Bukan kita aja, sekali lagi partai-partai yang ada di Senayan pun akan mulai kesulitan. Ini apa temanya lalu? Ini namanya senjata makan tuan. Betul nggak? Ini tadinya kan ini ingin untuk membunuh partai-partai kecil-kecil ini kan, yang akhirnya juga senjata ini mengenai diri sendiri. Berarti setelah ini nanti ada langkah menemui KPU untuk menyampaikan ya beberapa. tentu kita akan memberikan masukan kepada mereka kan. Ini kan untuk kita semua. Kalau dipaksakan nggak bisa, nanti pemilu nggak bisa dilaksanakan. Andai kata bisa dilaksanakan, ya mungkin 2-3 parpol aja yang bisa ikut. Ada juga yang menarik dengan keputusan ini, semua harus verifikasi. Artinya nanti pemilu mendatang semua harus verifikasi juga. Jadi nggak bisa maju mundur. Ini standar, standar bahwa tiap 5 tahun ada verifikasi. Permanen. Jadi kalau nanti 5 tahun lagi berubah lagi, berarti MK nggak konsisten atau undang-undang itu digerakkan secara tidak konsisten. Berarti untuk pemilu tahun ini berarti tidak bisa mengikuti ini, Pak. Dengan kata lain, dengan adanya waktu yang sempit ini, apa kita akan masih bisa? Iya, sebagian besar nggak akan bisa. Saya bukan mengecilkan hati teman-teman ya, saya sudah mencoba. Betul. Betapa kesulitannya akan kita hadapi dengan memenuhi persyaratan sendiri. Termasuk Partai Senayan. Tapi KPU berani nggak menggagalkan Senayan ikut pemilu? Itu dia masih tanda-tanda. Yang memuaskannya itu di sisi ini adil. Semua sama kan, termasuk parpol yang sudah di parlemen, non parlemen maupun yang baru, adil kan. Tetapi
sisi lain kan saya katakan amat sulit untuk Di sisi dilaksanakan. lain menjadi musibah nasional. Ini jelas musibah nasional. Percaya deh, nantinya hasil pemilu nggak akan utuh menjadi Indonesia lagi. Kalau caranya seperti ini. Berarti dengan kata lain bahwa yang dibutuhkan saat ini tuh butuh waktu, jangka waktu dari Yang pihak KPU diperlukan untuk sekarang itu mengelola konsensus nasional. Bagaimana mengikuti pemilu ini secara baik semuanya. Itu saya. Bukan soal waktu, Mas. Perlukah ada begitu syarat seperti itu? Oke. Ini semua partai politik, baik Senayan maupun non Senayan harus kumpul. Harus kumpul. Kata Pak Yos tadi. Jadi harus dipertemukan Harus semua. bertemu, harus ada satu konsensus nasional. Kalau enggak rawan itu Pak ya. Kalau enggak, mungkin terjadi stagnasi. Stagnasi dalam menghadapi pemilu nanti. Oke. Ya, terima kasih.